Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Matematika Diskrit. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang pengantar Matematika Diskrit. Oke, sebelum kita ke materi, perkenalkan dulu, nama saya Sujono dari Sambeng Lamongan. Email saya jonosambeng@gmail.com, nomor HP 085645545484. Mungkin cukup perkenalan dari saya. Saya langsung menuju ke materi. Baik, saya akan menjelaskan tentang Matematika Diskrit. Matematika Diskrit bisa disebut juga yaitu matematika informatika atau struktur diskrit. Jadi matematika diskrit banyak sebutannya. Di antaranya ada matematika informatika ataupun juga disebut juga struktur diskrit. Jadi kalau kita menyebutkan matematika diskrit, bisa juga matematika informatika. Karena diskrit di sini satu hal yang mempelajari elemen-elemen yang tidak berkesinambungan gitu ya, atau dijadikan dasar dari informatikanya. Jadi ilmu komputer untuk teknik perhitungannya memakai matematika diskrit. Oke, next. Oke, sekarang ke pengertian dari matematika diskrit, yaitu salah satu cabang ilmu matematika yang mengkaji objek-objek yang bersifat diskrit. Diskrit di sini yaitu tidak bersambungan. Jadi antara satu hal atau satu objek dan objek lain itu tidak bersambungan atau bisa disebut dengan sendiri-sendiri. Misalnya kita tahu komputer dengan bit ya. Bagi yang sudah tahu bit yang 0 dan 1 bilangan biner, antara 0 dan 1 tidak ada bersambungan. Maksudnya segini, 0 dia berdiri sendiri, 1 juga berdiri sendiri gitu. Tapi kalau digabung jadi sebuah arti nanti seperti itu. Contohnya ada di bawah ini, himpunan bilangan bulat di mana antara satu bilangan dengan bilangan yang lainnya masing-masing berdiri sendiri atau tidak berhubungan. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada contoh bilangan bulat. Bilangan bulat antara satu bilangan bulat dengan bilangan lain masing-masing berdiri sendiri. Misalnya huruf 1, huruf 2. Tidak ada hubungan, tapi dia terkumpul jadi bilangan bulat seperti itu. Mungkin masih bingung ya. Saya akan memberi pemahaman lagi di slide selanjutnya agar memudahkan pemahaman tentang matematika diskrit. Nah, sebelum itu kita tahu mengapa kita perlu belajar matematika diskrit. Nah, di sini ada hal-hal tentang mengapa kita perlu belajar matematika diskrit. Bagi yang di dunia komputer, sangat penting sekali memahami tentang matematika diskrit karena dasar dari ilmu informatika untuk perhitungannya biasanya memakai dasar matematika diskrit gitu. Yang pertama, mengapa kita perlu belajar? Yang pertama, komputer yang digital beroperasi secara diskrit dengan unit terkecil yaitu bit. Nah, tadi di awal-awal sudah saya jelaskan bahwa komputer itu ada harus tidak dan tidak ada harus. Ada harus disimbolkan dengan 1, tidak ada harus disimbolkan dengan angka 0 yang disebut dengan bit gitu ya. Yang bilangan tersebut namanya bilangan biner. Kemudian kalau bit unit terkecilnya 0 tadi atau 1 tadi disebut dengan bit atau binary digit. Seperti itu. Karena digital ya, beda sama analog ya. Kalau digital memang ada harus dan tidak harus gitu ya.
Oke, yang kedua, mengapa kita perlu belajar matematika diskrit? Dengan demikian, baik struktur atau rangkaian dan juga operasi atau eksekusi algoritma komputer dapat dijelaskan dengan konsep matematika diskrit. Oke, di sini gini, maksudnya dari sini itu menjelaskan bahwa perhitungan, misalnya di komputer itu tidak hanya bilangan biner, ada bilangan yang lain seperti bilangan heksadesimal, bilangan oktal. Nah, agar mudah dipahami bahwa ada pengkonversian dari bilangan biner ke bilangan heksadesimal seperti itu, atau yang awalnya bilangan mesin ya, bilangan biner tadi akan dibaca oleh bahasa mesin dan akan diterjemahkan oleh bahasa pemrograman. Jadi ada beberapa lapisan gitu ya. Kalau diibaratkan itu lapis bahasa mesin, lapis paling bawah ada bahasa mesin, ada bahasa usernya. Jadi sebelum ke bahasa usernya, jadi ada istilahnya itu operasi di sana. Operasi perhitungan atau rumus-rumus gitu yang menggunakan teori matematika diskrit. Makanya kita perlu belajar seperti matematika diskrit agar memudahkan kita memahami apabila kita besok mau misalnya membuat aplikasi dan sebagainya, kita tahu konsep komputer dengan baik gitu. Oke, next, selanjutnya. Oke, ini ada contoh ya, gambaran dari matematika diskrit. Saya baca sebentar. Komputer digital bekerja secara diskrit. Informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah dalam bentuk diskrit gitu ya. Jadi tidak ada hubungan A, B, C gitu ya. Tapi kalau digabung nanti ada membentuk suatu hubungan seperti itu. Contoh di sini ada kamera digital menangkap gambar analog, lalu direpresentasikan ke dalam bentuk diskrit berupa kumpulan pixel atau grid. Ya, kotak-kotak seperti itu ya, pixel, mungkin tidak asing lagi, pixel atau disebut dengan grid. Setiap pixel adalah elemen diskrit atau sebuah gambar. Nah, oke. Di sini sudah dijelaskan bahwa setiap pixel adalah elemen diskrit. Oke, jadi setiap titik atau pixel itu termasuk diskrit. Jadi banyak sekali titik-titik seperti itu. Itulah gambaran seperti ini. Suatu gambar kemudian dipecah-pecah seperti itu menjadi sebuah pixel-pixel. Baik, next. Kemudian untuk apa sih matematika diskrit itu? Tadi kita belajar mengapa kita perlu belajar, dan untuk apa sekarang, untuk apa matematika diskrit, untuk apa. Oke, ini ada beberapa contoh persoalan dalam mungkin di dunia komputer atau di kehidupan sehari-hari ya, untuk memudahkan kita agar untuk apa sih ini loh matematika diskrit itu apa gitu. Yang pertama, berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter. Oke, dari sini contoh aja password. Jadi berapa jumlah password gitu. Misalnya kita membuat karakter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya. Berapa jumlahnya gitu ya. Apakah sampai 1000, beribu, nanti ada perhitungannya di dalam matematika diskrit gitu. Yang kedua, bagaimana nomor ISBN sebuah buku divalidasi. Oke, kita tahu bahwa nomor ISBN kan panjang. Mungkin dari situ kita ketahui validasinya seperti apa. Mungkin ada nomor belakang digit 2 digit atau 4 digit di belakang seperti itu. Kemudian berapa banyak string biner yang panjangnya 8 bit yang mempunyai bit 1 berjumlah ganjil. Oke, di sini kita pahami bit biner
bilangan biner yang nanti ada 8, kemudian mempunyai bit 1 berjumlah ganjil. Jadi kita konversi dulu ya, jadi bilangan ganjil dulu yang bilang belakangnya bit akhirnya 1. Oke, yang selanjutnya, bagaimana menentukan lintasan terpendek dari kota A ke kota B? Nah, ini yang sering umum ya, yang biasanya pakai Google Maps. Ya, ini kita ada jarak terpendek, misalnya kita ke kota A, Google Maps akan menunjukkan mana yang terpendek lintasannya. Nanti ada di di bab yaitu pohon atau graf, nanti ada. Kemudian selanjutnya, buktikan bahwa perangko senilai n, yaitu n lebih besar sama dengan 8, dapat menggunakan hanya perangko Rp3 dan Rp5 saja. Oke, ini rupiah ya, berhubungan dengan perangko berapa banyak seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, berikan 2 buah algoritma yang menyelesaikan sebuah persoalan algoritma. Oke, ini ada algoritma terbaik, nanti ada kompleksitas algoritma di paling akhir. Ini hal-hal yang perlu untuk apa gitu ya, di dalam materi nanti ada kita dibahas untuk persoalan seperti ini. Oke, hal-hal apa yang harus dipersiapkan dalam mempelajari matematika diskrit? Nah, sebelum belajar ada hal-hal yang harus dipelajari ya, yang harus disiapkan dulu agar nanti kita belajar matematika diskritnya tidak bingung ya. Yang pertama apa? Yaitu bilangan. Namanya matematika pasti berhubungan dengan bilangan, pasti itu ya. Yaitu bilangan adalah suatu konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Jadi bilangan sangat kompleks ya, ini ya, harus benar-benar dipakai dalam sini karena ya ada banyak hitungan-hitungan di sini. Nanti mungkin ada bilangan ganjil, bilangan real seperti itu. Ini ada contoh bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan bulat negatif, bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Contohnya seperti itu. Ada bisa minus, ada 0, ada angka bulat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan asli, bilangan positif yang dimulai dari bilangan 1 ke atas. Jadi 0 tidak termasuk ya. Jadi bilangan asli itu bilangan dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tidak ada negatif dan tidak ada 0. Kemudian bilangan prima. Ini tidak asing lagi ya. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan apapun kecuali bilangan itu sendiri dan bilangan 1. 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Bilangan caca, bilangan himpunan positif dan 0. Kalau tadi bilangan asli tidak ada 0, kalau ini bilangan caca ada 0-nya. Kemudian rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi B nya tidak boleh 0 karena apapun yang dibagi 0 hasilnya 1. Jadi seperti itu, 1 per 4, 3 per 4 gitu ya. Jadi bilangan per ya, bilangan rasional itu bilangan 1 per berapa, 3 per gitu ya, bukan 0, ya, ada sepernya. Kemudian bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau bilangan selain bilangan rasional. Contohnya ada akar 2, akar 3, akar 5 seperti itu. Karena ada gimana ya, ada enggak akar 2 gitu ya, berapa akar 2 gitu ya, tidak rasional, tidak bisa diakarkan gitu ya, seperti itu. Bilangan real. Nah, bilangan real ada bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan-bilangan rasional dan bilangan rasional. Jadi gabungan real itu antara
irasional dan rasional. Seperti contoh 1, 0, 1/4, 2/3 dan seterusnya. Kemudian bilangan real ya, bukan real tapi real, bilangan yang bisa ditulisnya dengan bentuk desimal. Oke, misalnya 5/8 dan sebagainya. Oke. Kemudian yang perlu dipelajari lagi atau yang perlu dipersiapkan dalam hadis yaitu simbol dalam matematika. Nanti ada simbol negasi, kemudian ada simbol konjungsi, ada simbol disjungsi ya, kemudian ada implikasi dan biimplikasi. Soalnya di dalam matematika diskrit itu banyak simbol ya. Kalau kita nggak memperhatikan simbol, nanti pasti bingung membacanya gimana. Kemudian kalau simbol diekuivalenkan, biasanya ada not, kemudian konjungsi itu and, disjungsi itu or, biimplikasi if then gitu ya. Nanti ada hubungannya dengan ilmu komputer itu. Oke, ada lagi simbol elemen, bukan elemen, himpunan, sama dengan, bukan sama dengan, atau himpunan kosong. Untuk data simbol bisa dibuka di Wikipedia, bisa dipahami sendiri. Nanti bisa kalau mungkin ada simbol yang aneh bisa dicari di Wikipedia. Ya, dua hal yang harus dipelajari, yang harus disiapkan sebelum kita belajar matematika diskrit, yaitu bilangan dan simbol. Kemudian nanti pokok bahasan apa sih yang dipelajari dalam matematika diskrit itu? Sini ada 10. Saya gabung ya, seharusnya disendirikan tapi ini saya grupkan, ada yang saya gabung, ada yang enggak, karena nanti ya ada hubungannya soalnya. Yang pertama logika, jadi kita belajar logika dulu. Logika adalah dasar dari suatu istilahnya logika, pemikiran ya. Kita harus pemikiran. Kita tahu bahwa matematika itu ilmu yang pasti ya, 1+1 sama dengan 2 gitu ya. Makanya kita harus punya logika dulu, jangan sampai kita belajar pada asumsi gitu. Maksudnya gimana asumsi itu? Asumsi ya, menurut saya ini bukan 1 tapi sekian gitu ya. Seperti dia itu cantik, mungkin belum tentu cantik, itu asumsi ya. Tapi kalau logika itu pasti gitu ya. Kalau itu mati ya mati, kalau hidup ya hidup, seperti itu logika. Kemudian ada himpunan. Jadi himpunan di sana ada kumpulan objek-objek, nanti berbentuk tadi himpunan. Ada yang himpunan A, himpunan B, sedemikian rupa. Kemudian matriks itu kayak kolom-kolom, ada baris-baris gitu ya. Kemudian relasi hubungan antar objek A dengan B. Kemudian fungsi ya, fungsi kita memfungsikan A, B ya, dan banyak sekali. Kemudian ada induksi matematik. Induksi itu yaitu pembuktian ya, bagaimana membuktikan metode A pakai metode ini, seperti itu. Kemudian algoritma dan bilangan bulat gitu ya. Algoritma yaitu sesuatu hal untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian ada aljabal boolean. Kemudian ada kombinatorial dan peluang diskrit gitu ya. Nah, ini yang tadi password, berapa banyak jumlah password kita bisa mempelajari di peluang diskrit gitu. Kemudian teori graf pohon, yaitu berhubungan dengan tadi rute terpendek misalnya. Kemudian yang terakhir ada kompleksitas algoritma, jadi penyelesaian masalah secara kompleks gitu. Itu hal-hal yang beberapa tentang pokok bahasan yang kita pelajari dalam matematika diskrit. Habis ini saya sekilas jelaskan tentang pertama logika ya. Mungkin karena waktunya nggak panjang, karena kita cuplik ke logika dulu.